Iya, iya. Enggak ya? Benar. Tiga, Oke, kita sudah live YouTube. 1. Hai netizen, YouTubers, WhatsApp. Kembali lagi bertemu di Zumba Bareng Artis. Yes, ada Dan kita Kamaudi, Iya. Snaidi, Pomot. Hai. Assalamualaikum Pomot. Waalaikumsalam. Aku masih sibuk videoin kamu loh. Aduh, Apa kabar? baik. Baik. Ada Mpok Zainab nih. Iya, rantangannya lagi dipinjem sama Atun. Aduh. Oh, pegel nggak sih setiap detik dalam hidupnya Mpok Maudi itu selalu ditempelkan dengan karakter Zainab? Pegel nggak pegel sih, tapi pegel sih pada kenyataannya. Itu jadi udah berapa tahun ya tuh karakter Zainab ya? 27 tahun. 20, iya kan kita mulainya tuh 92. Aku masuknya 94. Oh my God. Iya. Jangan dihitung lagi deh, listeners langsung kerasa oh my God. 28 tahun. Tapi coba waktu pertama kali kemarin, dulu ditawarkan untuk main di sinetron Sidul. itu. Iya, Sidul. Tahu nggak akan semeledak itu? Enggak. Sama sekali enggak. Dan karena memang apa ya, itu kan pertama kali banget kecebur di dunia entertainment ya, dan nggak pernah punya bayangan aku mau syuting, aku pengen jadi artis gitu kan, enggak gitu. Dulu kan aku modelannya yang pulang sekolah bikin PR, ngumpulin tugas, kalau dapat nilai ulangannya 8 tuh nangis gitu, pengennya 10 gitu. Gue pakai selamatan, Pok, kalau ulangan dapat 8. Gue selamatan tumpengan, ya ampun. Biasanya berapanya Lo biasanya? pinter, lu di SMA 3 lo pinter, gue tahu. Ayo. Ya gitu. Kok lo tahu hanya di SMA 3? Soalnya ibunya dia barengan sama kakak gue. Kebayang nggak ibunya dia barengan sama kakak gue? Hai Om. Iya, jadi nyokap gue tahu juganya. Tahu. Cuman kan terkadang ada kisi-kisi yang gue tahu ini angkat nggak ya, udah ayah. Jadi seharusnya tuh Abdolnya listener saya tuh manggilnya bukan Mpok Maudi, tante. Oh my God. Jangan. Oh my God. Ya. Anyway. Emang lo bukannya dulu gadis sampul ya, Pok? Enggak. Jadi nggak pernah ikutan pemilihan gadis Ina, gadis Inu, tapi memang dari SMP tuh udah ikutan foto-foto. Majalah model lah, majalah gadis. Dulu ada majalah Nona dari gengnya majalah Kartini, gitu-gitu. Ikutan foto-foto, tapi nggak ikutan pemilihan Ina Inu. Pemilihan Ina Inunya baru mulai pas lagi None Jakarta tahun 93 itu. Jadilah kan di situ kan? Iya, terus menang di Jakarta Utara, terus menang lagi di DKI. Terus, Mas, Mbak. Yes. Yuk, kita standby on air. Oke. Balik kita ke on air. On air di radio ya. Di on air radio ya. Oke. Yuk, standby banyak. 5, 4, 3, 2, 1. 106,6 V Radio masih dibangun pagi bersama Anya Dwinov dan Hilbram Dunar. Dan sekarang kami sudah di Zumba bareng artis dengan Maudi Kusnaidi. Hai. Kalau saya dilihat tadi Maudi itu pas dibuka dia ketawa-tawa loh. Kenapa ketawa-tawa? Enggak, kalian tuh kayak begitu keluar tuh langsung suara penyiar banget gitu loh. Langsung aku terkagum-kagum sama kalian berdua gitu. Bisa banget gitu. Openingnya selancar dan gitu. Beneran. Itu cuman bagian depannya aja. Iya, bagian depannya. Belakangnya berantakan. Udah. Aduh. Anyway, listeners jangan lupa Anda juga bisa melihat keseruan kami di live Instagram live YouTube. Di @viradio 106,6 FM Jakarta. Kalau pingin lihat seperti apa kecantikannya Mpok Maudi, Anya Dwinov yang baru salah ngecat rambut, ya. Dia pingin mau ngalahin. Biar nggak pucet, soalnya katanya bisa mesti kelihatan. Gimana dong? Mpok Maudi begitu dibilangin langsung ya Allah gue tambahin dulu deh blush on apa. Udah kagak perlu. Emang udah lahirnya udah cakep banget deh, ya ampun. Ya anyway. Pomot. Ya.
cerita Sidul dulu dong. Cerita Sidul. Apa yang mau diceritain apa? Gitu yang terbaru. Jadi gimana? Jadi gimana? Sama Sarah. Karena waktu itu kita bikin ini loh, bikin polling tim Sarah sama tim Zainab. Buset. Itu masih berlangsung itu lucu ya sampai sekarang. Itu lucu sih. Jadi waktu kita mulai tahun 92-94 itu kan belum pernah ada sosial digital media gitu ya. Jadi belum ada netizen, belum ada Instagram dan sebagainya. Terus kita kan selesai break di tahun 2011 untuk FTV. Terus lanjut lagi di 2017 kalau nggak salah untuk yang Sidul the Movie, terus Sidul the Movie 2, terus akhir kisah cinta Sidul di tahun 2020 Januari kemarin itu. Untung alhamdulillah masih sempat tayang. Nah, terus tiba-tiba kita semua sekeluarga Sidul tuh kaget karena respon dari sosial media yang begitu wow banget gitu. Dan kita nggak pernah expect ternyata tiba-tiba ada hashtag tim Zainab, tim Sarah, ada civil war gitu, Bu. Ada meme-meme yang lucu-lucu gitu. Kita sih seneng ya, karena artinya cerita yang sudah dari tahun 92 ini masih dianggap seru-seruan gitu buat sama respon netizen gitu. Cuman ya aku sebagai tim Zainabnya, aku rada-rada ada hal-hal yang kadang-kadang bikin, kok begini banget sih komen-komennya gitu, agak syok gitu. Karena dulu nggak ada yang gitu-gitu amat. Iya ya, dulu mereka mengikuti saja dan menyimpan dalam hati. Kalau sekarang mereka speak out gitu. Ada sih sebenarnya gininya, kayak ibunya si Zainab tuh, Po Aji Tonah kan nyap-nyap banget ya kalau udah marah ke si Zainab karena nggak mau dijodohin sama Jaja Miharja, nggak mau dijodohin sama Ahong gitu, jadi suka nyap-nyap kan dia. Nah itu dia pernah pergi ke pasar dan dia ditampol orang loh, Iya, dia ditampar gitu, gitulah pokoknya di vlog gitu. Jangan sama anak tuh jangan gitu-gitu amat gitu. Buset, ya Allah, baper banget ya. Tapi maksud gue ya udah gitu, nggak pernah ada juga gitu yang nyamperin ke gue apa gitu, nggak ada, ya segitu aja. Cuman satu cerita itu yang aku pernah dengar gitu ya, yang lainnya nggak dengar apa-apa lagi ya. Tapi yang sekarang wah kembali lagi berkomentar, iya gitu, seru sih, seru. Terus kemarin tuh Bang Rano sempat ngasih teaser bahwa lagi nulis cerita lagi. Tapi bukan sama cerita yang kayak kita lagi gitu, tapi buat si anak-anaknya. Oh, next generation. Next generation kan Idol ada anaknya. Gitu. Nih aku sambil cari iseng kemarin di mana diposting sama si Abang di grup. Coba aku kasih bocoran ya, siapa tahu ada. Ini dia nih, eksklusif langsung. Kalau ketemu, chatnya panjang biasanya. Kalau ketemu. Sidul anak milenial. Tuh. Sama anaknya Atun tuh. Iya. Tuh gitu. Tapi ya dalam kondisi saat ini jadi kita belum tahu sih gimananya lagi gitu. My God. Oh my God. And the story continues. Ini dia nih. Jarang loh di Indonesia ada yang bisa serial naik kelas sampai berlanjut ke generasi berikutnya, tuh jarang banget loh. Iya. Tapi kemarin tuh gue sempat dimintain komen soal serial, the best serial yang film seri yang selalu kalau buat gue adalah kayak pengen makan pagi gitu. Bukan serial, film seri the best 5 film seri gue, dan semua 4-4-nya adalah film seri dari luar negeri. Yang satu adalah Sidul. Wow, luar biasa. Terhibur. Apalagi tapi dari hal-hal kayak gini ya bikin kita tuh semangat gitu. Kita tuh bikin pede gitu bahwa kita tuh masih diterima, bahwa kita tuh kalau dilanjutin lagi masih ada yang nungguin, tuh bikin kita pede. Kayak cita-cita pada bilang, aduh kemarin ke bioskop baru pertama kalinya lagi bawa nyokap bokap setelah berapa puluh tahun mereka nggak pernah ke bioskop, terus mereka minta dianterin ke bioskop nonton Sidul gitu. Itu tuh kayak bikin aku dan keluarga Dul terharu gitu. Ini adalah lintas generasi yang kita bisa menikmati bersama. Itu adalah momen yang jarang sekali.
Sulit. Aduh, tapi kalau dibilang tadi kan sempat cerita bahwa ini sudah 28 tahun. Tapi kalau kita ngelihat Maudy Kusnaidi, ini antara banyak formalin atau apa gitu, nggak ada perubahan banget. Ya ampun Tuhan, please tell me how. Kita bahas sampai di situ ya, kita bahas mengenai hal ini. Listeners jangan kemana-mana, we'll be right back. Tetap di Bangun Pagi V Radio, lagu hitsnya beda. Oke, radionya off dulu, tapi YouTube berjalan. Kita ngomongin lagi YouTube. Oke. Tadi kita ngobrol apa nih sebelum on air ya? Apa sih tadi? Lupa, Bo. Gue memorinya kayak ikan dori. Cuma 50 detik ya, habis itu hilang ya, gone. Tapi dia udah umur berapa? PSBB lagi. Dia udah umur berapa sih? BTW dia 13 tahun. Tapi aku hanya sekupingnya dia kayaknya sekarang. Iya, dia besar sekali ya, tinggi sekali ya. Pengen gue karbit gitu, jangan kecepatan tinggi. Oh, itu tadi dibilangin sama Erwin, tadi lagi ngomongin None Jakarta sebelum ini. Iya. Okay. Perhatian amat loh, Win. Iya. Produser kita ini perhatian banget deh. Bukan tugasnya. Oh iya, benar. Jadi abis None Jakarta langsung sinetron. Langsung sidul. Iya, nggak sengaja banget. Jadi begitu selesai tugas dari None Jakarta kan setahun tuh 93 ke 94. Terus udah gitu selesai tugas kayak sedih banget gitu karena entah gimana kok gue jatuh cinta banget ya sama si Betawi ini gitu. Ya udah selesai tugasnya, ya aku ngapain ya, masa aku lepas begitu aja masih Betawi ini gitu. Sekonyong-konyong dipanggil sama Suti Karno, suruh datang ke Karnos Film. Masih di Karangtengah dong ya? Masih. Aduh, Anya tahu bukan main. Bo, zaman dulu tuh opletnya ada di depan setiap kali kita ngelewatin Karangtengah. Ya Allah, itu dia tuh kantornya Sidul tuh gitu. Iya, benar. Iya, terus diajak ngobrol sana. Konyong-konyong jadi aja sih Zainab anak Betawi itu. Jadi ya aku semakin merasa nyaman gitu begitu masuk ke lingkungan Sidul itu dengan segala kebetawiannya gitu. Emang ada aja ya jalannya ya di jembatan ini gitu ya. Padahal yang anak Betawi banget Anya sebenarnya. Enggak. Gue adalah Betawi yang bagian emaknya Zainab. Yang kayak Zainab nih langka banget, anak Betawi yang kayak begini nih langka banget emang. Ada jadi nyap gitu ya. Kenceng ya. Aslinya gitu memang harusnya, bener. Iya. Makanya gue bilang waktu pertama kali nonton Sidul terus ngeliat toko Zainab begini, bisa ya kayak begitu ya. Ini Betawi bagian mana? Sempat ada yang nanya ya, ada yang nanya ini Betawi bagian mana nih begini, tapi terus dikasih tahu bahwa kan si bapaknya Zainab juga Cang Rohimnya sabar gitu. Si babenya Zainab tuh orangnya kan diem kan, sabar, ngomong sama Dule juga kan gitu. Kan bilangnya turunannya babenya gitu. Masuk akal. Benar. Iya gimana sih Bang Dul aja tuh kan jago-jagonya ngatur ya nggak sih. Anyway, jadi PSBB ngapain aja, Pok? Aku asli di rumah aja udah 2 bulan setengah ya, 2 bulan lebih, hampir 2 bulan lebih ya. Di rumah aja, benar-benar di rumah aja udah. Sempat keluar karena memang harus ke dokter gitu ya, dan dokternya tuh adanya di rumah sakit RSCM gitu. Waduh. Aduh, itu pulang-pulang aku, supirku, orang rumah semua stres, pulang-pulang mandi keramas semua disemprot. Iya, heboh banget. Jadi ya udahlah, terus nggak, kalau emang nggak apa-apa banget nggak pernah pergi. Belanja juga dari rumah, online aja, semua online. Apa ya? Nggak keluar sih. Paling kalau misalnya Mr. Eric pun di rumah. Jadi kalau udah hari gini nih masing-masing masuk ke ruangan kerjanya masing-masing. Suamiku masuk ke ruangan kerjanya meeting, Edi masuk ke kamarnya dia sekolah, aku gini-gini, kalau nggak di dapur gitu. Emang udah di rumah aja, dan mungkin apa ya, kebetulan kita juga nggak terlalu senang keliling-keliling kali ya, jadi di rumah aja ya udah pasrah-pasrah aja di rumah. Ini yang kayak kata Ringo kemarin ya. Apa jadi tuh? Ngomong sama Ringo Agus kan, dia bilang rumahnya ada yang gede banget. Dia bilang contohnya rumahnya Nia Ramadhani. Nah, Pak Maudy juga gitu. Jadi satu udah di mana tuh rumahnya. Dia ada beberapa tempat di rumahnya belum pernah dia datangi saking gede. Iya, benar.
Ya gitu. Beda. Jadi nih ntar nih berapa jam kemudian nanti mulai, hai sayang, I'm home. Padahal keluar dari ruangannya gitu. Iya gitu ya. Sejauh I wish begitu. Tapi ini kok pernah lihat nggak sih meme yang gue sempat lihat di Twitter. Hari ini jalan ke teras, terus jam berapa naik ke halaman, habis ini masuk ke ruang tamu, pindah ke dapur. Peta hari ini. Iya. Tapi aku senang-senang aja sih. Iya. Di rumah so far aku senang-senang aja. Sama. Menemukan banyak hal yang ternyata aku kurang mengeksplorasi rumah gitu. Terus sampai keluarlah sabda dari suamiku. Akhirnya Maudy menjadi ibu rumah tangga gitu. Mas Mbak, maaf. Kita standby on air radio lagi ya. Oke. Tok 2 ya. Finally. 2, 1. 106,6 V Radio masih dibangun pagi bersama Anya Dwinov dan Hilbram Dunar. Lanjut lagi Zumba bareng artis dengan Maudy Kusnaidi. Kalau punya pertanyaan, listener silahkan di 0811221066 mau nanya sama Pok Mot atau mau lihat live YouTube kami juga boleh, jangan lupa subscribe di V Radio 106,6 FM Jakarta. And this is the moment yang saya nantikan ya, adalah kita akan korek apa rahasianya Mpok Zainab ini udah 28 tahun kayak masuk mesin waktu atau enggak kecebur formalin, kagak berubah. Nah, 28 tahun umurnya atau 28 enggak itu tahun? perjalanan. Mungkin itu kayaknya ya Mpok Maudy ini nih adalah orang yang berhenti di usia tertentu fisiknya. Habis itu stop. Enggak gitunya. Kamu agak berlebihan ya. Enggak gitu kok. Aduh, itu aslinya nggak gitu. Kamu jangan membayangkan aku kecebur kayak Obelix di gentong yang rambut kaki gitu. Enggak. Aku nggak gitunya. Tapi aneh kita lihat bersama di sini. Pertanyaannya gini nih. Ini pertanyaan untuk clickbait di YouTube nih. Oke. Maudy Kusnaidi. Ya. Pernah ngerasa tua nggak? Nah. Pernah ngerasa tua, ya ampun. Apa? Saat nggak ada ring light loh, nggak ya? Karena ring yang dipakai adalah ring cincin. Nggak gitu. Apa namanya? Aku kan punya teman-teman yang emang seumuran, ada juga teman-teman yang di atas aku gitu ya. Dan aku ngelihat mereka itu sekinclong itu gitu. Jadi kayak ngerasanya emang ini yang seharusnya senormal yang dilakukan gitu loh ya. Maksudnya Anya juga awet muda laginya. Jadi maksudnya nggak Anya emang masih muda. Bahwa, oh ya, Anya masih muda. Iya, beda umur dia sama kita. Dia ketika kelihatan begini sebenarnya udah tua dari umurnya. Aduh, nih untung jauh ya semuanya ya dalam kata Hilbram nih. Maksudnya mau menaikkan A-nya padahal tadi tuh. Jadi apa sih bikin gue seneng dikit gitu loh, dari awal gue udah minderan mulu nih dari tadi. Oke, langsung aja deh. Nggak ada perawatan skincare yang canggih-canggih amat, nggak ada. Ya biasa aja, facial iya, krim malam iya, eye cream iya, serum iya. Tapi nggak ada tuh yang perawatan yang terlalu canggih karena gue masih nggak berani dengan tarikan ini kita itu dengan teknologi tuh aku masih takutnya. Jadi sampai saat ini tuh masih belum pakai yang gimana-gimana. Emang kadang-kadang mau banget gitu, pengen banget nih di filler karena ini celong gitu ya. Pernah sih dibakar-bakar nih karena ada siringoma kayak lemak di bawah mata gitu ya. Memang turunan gitu. Jadi emang harus dibakar. Tapi ya udah sebatas itu. Aku belum berani yang apalah gitu. Jadi menurut makannya standar banget. Aku tukang makannya. Aku seneng banget makan. Makan tuh nikmat, tahu nggak sih? Makan tuh kayak, aduh, aku nggak bisa hidup tanpa makan makanan enak itunya. Tuh nikmat sekali makan tuh nasi panas pakai lidah cabai hijau tuh enak banget. Dia makan begituan tuh. Kirain makannya tuh yang organik. Enggak, salah total. Aneh sih. Beda hasilnya aja ternyata ya. Beda. Ini normal-normal aja ternyata ya. Ada pertanyaan dulu, ada pertanyaan dari Ada pertanyaan dari listeners. Seberapa sering Mbak Maudy olahraga di luar rumah selama masa pandemi dan biasanya olahraganya apa? Pertanyaannya dari Diani.
Oke. Hai Diani, jadi selama PSBB ini aku nggak pernah keluar rumah sama sekali. Jadi kalaupun olahragaan gitu mencari tempat yang kena matahari, terus sok-sok pilates-pilatasan, sok yoga-yogaan, sok pakai alat-alatan gitu yang ada di rumah aja. Terus sok jogging-jogging di tempat karena kan halamannya lebih dari 3 hektar ya. Jadi ya segitu-gitu aja gitu, larinya di tempat aja. Atau kadang nemenin anak aku karena dia masih remaja umur 13 tahun dan dia kiper bola, jadi kadang-kadang dia perlu latihan fisik, jadi kadang-kadang nemenin dia lah, yang main basket lah, yang bulu tangkis lah, yang Di ngapain mana? lagi kita, sini say hi sebentar, ngapain lagi kita kalau olahraga, sayang? Hai Edi. Ini Tante Anya. Hi Eddie, how are you? How are you katanya? I'm good. Iya, jadi kita main basket, Yeah. bulu tangkis, Yeah. apalagi ya biasanya. Itu aja sih. Itu aja sih, paling kalau nemenin kamu latihan fisik ya. Iya. Gitu. Oke. Oh my God. Pok Maudi main basket, bisa ngedribble? Aku main basket lagi dari SD, Anya. Kalau gitu sih, Nya. Karena gue kalau Aku ngedribble, masih main basket kemarin sama anak-anak abang none walaupun cuma lari-larian doang ya untuk menambah sedikit nafas dari mereka nggak berarti juga sih, tapi aku masih main basket gitu. Main basket di mana? Di lapangan parkir yang 3 hektar itu. yang cuman ada ininya nih, ya masih main basketnya. Oh my God, beneran lu? Kok Maudi beneran main basket dengan seragam basket dengan para perempuan yang jago ngedribble, ngoper. Ini none-none Jakarta. Kita juara 1 sama none-none Jakarta Utara ini sama none Jakarta Baratnya. Masih basket. Listeners, saya pikir tuh ya kalau ngelihat Pok Maudi tuh yang akan kalem, ayu. Oh, enggak. Kamu semua tertipu oleh sosok Zainab. Bener, saya memang tertutup dengan sosok Zainab banget ya emang ya. Tapi enggak sih, enggak sama sekali. Ya gitu, olahraga sih ya, tapi nggak keluar, jadi cuma di rumah aja sama Edi, cari tempat-tempat yang kena matahari. Terus ya biasanya Edi nanti kalau nggak bapaknya suka jemuran dulu gitu keluar, ya ikut-ikut gitu aja. Paling bawa yoga mat, bawa bola berat-berat itu, udah. Jemur. Kalau kita lihat kan Pok Maudi ini kan kulitnya kan bening ya, nggak takut hitam apa? Aku udah bilang sama anakku, sama suamiku, aku udah 2 bulan lebih di rumah nggak putih-putih, ya udah terima aja, mama emang aslinya gitu katanya. Ibu lupa ya, suami ibu bule Bu, jangan dibandingin. Saya baru mau bilang, ini putih ini perbandingannya siapa nih? Iya, ini. Perbandingannya mau bule ya beda lah ya. Beda lah. Tapi dibandingin kirain sama ya, putih. Udah nikah 19 tahun, kirain luntur gitu. Enggak loh, Bu, dia tetap putih sendirian aja sama anak gue. Gue mah enggak loh, bener. Gue udah 40 tahun sekian berharap jadi bule, nggak jadi juga. Oke, Listeners, kita akan lanjutkan lagi kebersamaan kita on air bersama dengan Maudi Kusnaidi. Anda jangan kemana-mana ya, tetap di Bangun Pagi V Radio, lagu hitsnya beda. Itu selesai, YouTube masih lanjut. YouTube masih lanjut. Ya ampun, Bo. Main basket. Itu tadi Edi abis ngapain tuh tadi? Dia habis olahraga kayaknya. Udah pacaran belum? Di sekolahnya dia nggak terlalu banyak pilihan, jadi nggak bisa terlalu ini dia. Okay. Ini kalau gue posting bilangnya apa ya? Yang tadi? Bram, lo yang pinter tuh. Wah, dilempar kata-kata Hilbram yang jago. Apa namanya, taggingnya ke siapa? Taggingnya ke @vradio FM. V-Radio. @vradio. V-Radio FM-nya mana ya? Ini ya yang gambarnya ada V ungu kuning itu bukan sih? Yes. Ya. Yes, betul. @Hilbram. @Anya. Kita minta. Kok adanya Hilmar Farid, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Udah. Pergaulan ini beda ya. Iya. Nontonnya seru. Aduh, cakep banget fotonya.
Iya, di foto doang, namanya juga usaha. Itu doang harapannya. Ya At nggak least. gitu dong. Iya, di foto doang, namanya juga usaha. Ntar ketemu juga kecewa, nggak apa-apa lah ya. Untungnya sekarang pertemuan banyak yang digital ya. Iya. Terburu pakai filter. Yang penting ketemu dulu, ntar mau lanjut Hanya apa Dino enggak yang ini. Yes, hadir. Ya, Oke. thank you. Hati-hati salah sama Anya Geraldine, suka ketuker. Itu sakit hati tuh. Iya. Oh. Iya. Kita ya Allah. Beda bentuk juga, beda followers juga. Aduh. Beda usia menurut lo? Nah, tuh. Itu suara dari hati gue tuh. Ini perlu ditulis live gitu nggak sih? Bram gimana, Bram? Nggak usah. Nggak usah ya, karena bisa di Bisa sih tulis live di YouTube ya, Radio. live di YouTube-nya cakep tuh. aja. Udah, Oh iya. Tuh benar. Oke. Cakapan dia bikinnya, Bram, daripada kita. Iya benar. Enggak. PSBB kemampuan gue membuat Instastory agak meningkat sejak PSBB. Bikin konten Instastory. Bener. Lumayan ya olahraga jari gitu loh, sama mata. Cepet. Walaupun lama-lama capek sendiri ngeliatin gadget terus. Asli bener. Parah. Udah masuk fase itu belum, Pok? Fase ngeliat handphone tuh like, aduh udah deh. Capek. Enggak handphone aja sih, gadget. iPad lah, apalah, capek. Ada momen-momen yang udah. Jadi aku sama Edi tuh kita mainnya ini, main apa, game board game apa sih, kayak Serius kayak Monopoly gitu-gitu? Iya, Monopoli lah, Macikoro lah, Jaipur lah, Stratego lah, apa pokoknya kita main gitu, Uno lah gitu. Jadi kita main yang bertiga, duduk bertiga gitu. Nggak yang apa gadget-gadgetan gitu. Bener, Bram. Sebenarnya ya PSBB ini menurut gue adalah momen kita main Monopoly nyari endingnya. Nggak pernah dapetnya. Nggak pernah dapet loh endingnya Monopoly. Mas, Mbak, maaf, kita on air lagi yuk. On air lagi. Iya, dimaafin, boleh. 3, 2, 1. 106,6 V Radio masih dibangun pagi bersama Anya Dwinov dan Hilbram Dunar. Juga sama siapa kita, Bram? Mau di Kusnaidi di Zumba. Hadir, halo. Masih bersama kita. Hai, betul. Kita dong. Jadi, Live juga lagi di YouTube. Yes. Gue di tag dong sama Maudi tuh. Oh iya, Di-tag tar dong, dulu, gue juga dong. Di tag. Mana lo nya? Mana? Bentar, signalnya lagi. Gue juga di tag dong. Apaan sih? Seneng deh, kapan lagi coba kita Orang-orang tua main sosial media gini nih. Iya, benar. Kata anak milenial, B aja. Iya, B aja. Oke, sekarang kita ngomongin soal resep sehat. Karena topik kita hari ini resep sehat. Jangan lupa listeners, kalau Anda mau bertanya-tanya, mau ngobrol sama Pak Maudi, kami tunggu di WhatsApp kami ya. Betul. Mengenai caranya untuk bisa menjaga kesehatan di masa pandemi. Ngapain aja, Pok? Ada vitamin apa? Sebenarnya kan kunci-kunci kesehatannya itu udah dibeberkan dan disounding oleh ribuan sumber ya. Makanan sehat, olahraga, tidur istirahat cukup, pola makan, pola hidup gitu doang kan sebenarnya. Jadi ya udah, kita mencoba memperbaiki makanan-makanan yang ada, tapi ini sambil mikir kok ada rendang. Itu dia. Makanya gue tuh nunggu dia mau makannya apa, tiba-tiba quinoa. Ya, quinoa mungkin. Makan. Gue makan apa aja sih. Jadi makanan-makanan sehat pun gue makan. Gue bisa makan yang nggak enak sekalipun, sayur-sayuran apapun gue makan. Bisa makan poh-pohan aja bisa makan. Daun poh-pohan tahu yang lalapan itu? Ada yang sudah-sundan gitu. Sambal sih enak sih. Kalau dimakan. Iya, aku makan apa aja. Sayur-sayuran ada. Terus jadi bangun pagi air putih tuh perlu banget buat aku tuh, air putih perlu banget supaya nggak dehidrasi, apalagi zaman puasa-puasa kemarin. Jadi air putih, air kelapa hijau tuh minum, vitamin C, D3 minum, omega probiotik minum, terus apalagi ya, jus-jusan buah, jus
jeruk lah, jus pepaya lah, jus wortel apel, minum lah, jus seledri, jus kale, jus nanas, jus, pokoknya minum. Iya, terus apa lagi ya? Ya sayur-sayuran yang ada oke, salad anak aku, dan kebetulan karena kita di rumah, karena sekarang makannya di rumah, jadi mau nggak mau tuh kan kita bikin menu makanannya yang sama untuk bertiga. Kalau kemarin-kemarin karena punya kegiatan masing-masing, jadi bisa masak tuh masing-masing. Oh, Bapak makannya di kantor, oh Edi maunya makannya spaghetti, oh Ibu makannya di luar. Jadi bisa sendiri-sendiri gitu kan. Kalau sekarang karena di rumah jadi harus makan bareng-bareng. Jadi harus disesuaikan yang bisa bertiga-tigaan mau makan apa aja. Tapi alhamdulillah salad kita semua makan gitu. Kalaupun mau makan ada steaknya, biasanya hari Minggu tuh bapaknya masak. Erik tuh masak steak biasanya. Nah kalau kayak gitu nanti bikinin saladnya gitu. Yang lain apa lagi ya? Tetap makan ice cream, tetap makan kue kering, tetap makan yang berdosa-dosa, yang lidah cabai hijau, paru balado, rendang makan, opor ayam segala macam tetap makan sih. Tapi terus kita kadang-kadang suka lihat-lihatan sendiri, kayaknya kita udah mulai bisa ngurangin makanan yang manis-manis deh. Oh iya gitu. Jadi berusaha untuk saling ingetin aja. Gue jadi penasaran, Pomot. Did you ever feel fat atau beneran fat? Membesar. Iya banget lah. Kecuali saat hamil ya, hamil dicoret ya. Iya. Apalagi hamil tuh kata suami gue kayak penguin, jalannya tuh kiri kanan nggak bisa maju. Iya, no comment. Iya, enggak. Iyalah, Bram, tetap ngerasa gendut, tetap ngerasa tetap ngerasa tua, tetap ngerasa ada momen-momen yang nggak best of my moment, nggak best condition gitu ada tetap, karena dengan segala yang lo bilang puja-puji yang membuat gue terbang hatinya ini tuh ya, tapi tetap aja dalam kondisi fisik dan kenyataannya kan aku yang tahu gitu ya. Wah, harusnya lebih banyak olahraga nih, harusnya bisa lebih ngatur pola makan, harusnya bisa tidur cukup, harusnya nggak selalu main gadget jadi matanya kantongan, kayak gitu-gitu tuh. Tahu, ada kok momen-momen kayak gitunya tetap. Oke, pertanyaannya. Kapan momen buat Maudy Kusnaidi merasa paling jelek dalam hidupnya? Lagi bangun tidur kah? Lagi ngapain gitu? Coba kan? Bingung. Ada, nggak pernah. Gue nggak percaya dia pernah jelek. Gini ya. Ini antara cerita yang gimana gitu. Jadi waktu itu Edi masih kecil. Edi tuh masih kecil, umur 5 tahunan atau 6 tahunan gitu. Terus dia datang ke gue. Terus dia meluk gue, terus ngusun-ngusun gue gitu ya. Terus dia bilang, Mama cantik gitu. Ya, gue udah bahagia dong, udah terenyuh dong gitu. Terus pas gue ngeliat di muka, di kaca gitu ya, gue baru selesai syuting, belum bersihin muka, terus bulu mata gue tuh lo copot gitu ya, terus bleber-bleber hitam ya. Terus yang bedaknya udah cemong-cemong, terus anak gue bilang gue cantik, ini gue dicium-ciumin, terus gue langsung rasanya dia ini akan menjadikan banyak perempuan bahagia kayak kalau udah gede. Jangan sih, satu aja ntar. Iya. Gitu. Jadi memang ada aja lah momen-momen yang adalah apalah yang nanti rambutnya lagi bad hair day lah, terus nanti tiba-tiba perbedaannya adalah kalau Maudy tiba-tiba lagi ngerasa kurang kurang fit, lalu dia sadar dan kembali ke gaya hidup yang benar. Kalau saya begitu ngerasa kurang fit, sadar, abis itu ya udah lah. Ikhlas itu penting, Ikhlas itu penting. Oke, terima kasih kalau gitu ngobrol-ngobrolnya di on air di Viredio. YouTube kan masih jalan dulu, jangan kemana-mana dulu. Kita pamitan dulu. Oke, semuanya thank you ya kesempatannya. Thank you. Kita lanjut sampai jam 10, jangan kemana-mana ya. Tetap di Bangun Pagi Viredio, lagu hitsnya beda. Oke, kita akhiri yang di itu. Banget sih Edi, ya ampun. So sweet banget, ya ampun. Iya, terus pas gue semuanya, gue berantakan banget gitu. Tapi dia masih datang, masih peluk-peluk. Gue bilang, aduh ya Allah deh, maafin mama ya deh. Gemes banget, ya ampun. Iya, gitu. Selesai. Udah siap-siap deh, mulutnya udah manis kayak begitu, selesai udah. Oke, baiklah. Momot, thank you Momot.
Ya, udah beres nih. Sampai bertemu lagi. Udah. Terima Kita kasih pamitan dulu. banyak. Terima kasih YouTube. semua. Mbak, Take ya, care. YouTubers, guys, pamitan ya. Dah.